Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1288 di kitab Bulughul Maram. 1288. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jaririn radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bariun min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikina. Rawahus salasah wa isnaduhu sahihun. Wa an Jaririn radhiyallahu anhu, dan terima dari sahabat Jarir, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana, aku, bariun, berlepas diri, min kulli muslimin, dari setiap orang muslim, yuqimu bainal musyrikina, yang tinggal di kalangan orang-orang musyrik. Rawahus salasah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang tiga, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Wa isnaduhu sahihun, dan sanad hadis ini sahih. Wa an Jaririn radhiyallahu anhu, dan terima dari sahabat Jarir, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana, aku, bariun, berlepas diri, min kulli muslimin, dari tiap orang muslim, yuqimu bainal musyrikina, yang tinggal di kalangan orang-orang musyrik. Rawahus salasah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang tiga. Wa isnaduhu sahihun, dan sanad hadis ini sahih. Bismillah. Satu hadis masih dalam kitabul jihad. Kita meneruskan bahasan minggu yang lalu berkaitan dengan jihad, bukan hanya perang, tapi termasuk jihad juga bagi perempuan haji dan umroh. Yang kedua, istri mentaati suami selama suami tidak maksiat kepada Allah. Yang ketiga, suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anak atau keluarga. Yang keempat, seorang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dalam Islam masuk dalam kategori jihad. Dan ternyata ketika kita baca hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jihad, termasuk jihad juga adalah hijrah. Jadi kalau orang hijrah itu jihad, itu masuk dalam kategori jihad. Dan hukumnya merupakan
ketetapan dalam syariat wajib. Dan orang sengaja meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah, termasuk melakukan dosa besar. Jadi ini al-kabair, dosa besar. Orang sengaja tidak mau hijrah. Nah, hijrah yang mana yang dimaksud? Hijrah bukan hanya hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah min daril kufri ila daril muslimin. Ini yang dimaksud. Hijrah dari lingkungan ya, kafir kepada lingkungan muslim. Itu wajib hijrah. Hijrah dari lingkungan bid'ah kepada darul sunnah, lingkungan sunnah. Itu wajib hukumnya. Dan orang punya kemampuan untuk hijrah seperti itu, lalu dia tidak mau melakukan hijrah itu, maka dia melakukan dosa besar. Berdasarkan apa yang tadi saya bacakan, hadis dari sahabat Jarir bahwa Nabi SAW menyebutkan ana bariun, aku tidak bertanggung jawab, aku tidak menjamin keselamatan, aku berlepas diri, kata Rasul, min kulli muslimin, dari seorang muslim, tiap-tiap orang muslim, yuqimu bainal musyrikin, tapi tinggal di kalangan orang-orang musyrik. Ini tidak dijamin oleh Rasul selamat dunia, selamat akhirat. Artinya ancaman ini, bahaya. Ya. Nah, Imam As-San'ani menulis hadis ini dalam bab al-hijratu min daril kufri. Yang dimaksud hijrah di sini, hijrah seorang muslim dari lingkungan kafir, dari lingkungan musyrik. Misalkan di daerah kita orang-orang itu sudah memasyarakat minta ke kuburan. Padahal kita menegakkan syariat dan tauhid, maka kita harus pindah dari tempat itu. Dan itu wajib hukumnya. Sengaja punya kemampuan tidak mau hijrah dari tempat seperti itu, maka kita melakukan dosa besar. Bagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan para ulama berkaitan dengan hadis ini? Pertama, Imam Al-Basani dalam kitab Tawdihul Ahkamnya di juz keempat di halaman 291, beliau menyatakan dengan hadis di atas ini dalilun, jadi dalil ala wujubil hijrah, wajibnya hijrah min diyaril musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik, dari tempat orang-orang musyrik, dari daerah yang biasa orang melakukan musyrik di sana, ila diyaril muslimin, pindah ke tempat kaum muslimin, ke daerah orang-orang muslim. Wahwa madhabu jumhurul ulama, dan ini diusung pendapat ini wajibnya hijrah itu oleh jumhur ulama. Jadi kebanyakan para ulama sepakat hukum hijrah dari negeri kafir, dari negeri musyrik ke negeri muslim, itu hukumnya wajib. Kenapa jumhur ulama berpendapat seperti itu? Kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu berdasarkan dalil. Satu, di surat An-Nisa ayat 97. Ini dalilnya. Jumhur ulama menyatakan apa yang disampaikan Allah di surat An-Nisa ayat 97 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina
tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan malaikat dzalimi anfusihim, mereka sedang mendolim diri mereka. Jadi keraya dina musyrik, di lingkungan musyrik dimatikan oleh Allah melalui malaikat, malakal maut. Lalu malaikat itu bertanya kepada mereka, qalu, kata para malaikat, fima kuntum, kenapa kamu berada di lingkungan musyrik? Padahal kamu muslim. Kenapa? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, aku ini bagian yang lemah di muka bumi. Artinya untuk amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan, aku tidak mampu. Mustad'afin, untuk mencegah mereka melakukan kemusyrikan, aku tidak bisa. Qalu, lalu para malaikat berkata lagi, alam takun ardullah wasi'atan, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kenapa kamu tidak hijrah dari sana? Kenapa? Itu malaikat bertanya seperti itu. Cicing we di musyrik, kenapa? Bukankah bumi Allah itu luas? Begitu kata para malaikat. Maka Allah menetapkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan musyrik, yang tadi Nabi tidak menjamin keselamatannya, Allah menyatakan faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Wasaat masiro, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini yang dimaksud al-kabair. Sengaja tidak hijrah, ya, nyaman saja tinggal dengan orang-orang musyrik, orang-orang melakukan maksiat, maka dia itu ditetapkan Allah jahanam, di neraka jahanam. Padahal dia tidak musyrik. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi menyebutkan ana bariun min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Barangkali ini sering jadi alasan, yang penting kita tidak musyrik. Yang lain silahkan saja. Kita tidak musyrik. Tapi kita berada di lingkungan musyrik dan kita tidak bisa mencegah kemusyrikan. Maka kita disamaratakan dengan pelaku musyrik. Ini yang bahaya. Ada pemuda sedang saum. Dia berkumpul dengan pemuda-pemuda pemabuk yang sedang mabuk. Dia berkumpul di sana. Dia tidak mabuk. Karena dia sedang saum. Jangankan mabuk, minum saja tidak. Karena sedang saum. Yang lain mabuk-mabukan. Dia ada di sana. Dia tidak mencegah dan dia tidak menjauh. Maka Rasulullah menyebutkan dia itu sama dengan yang mabuknya. Ini Islam. Dan ini aturan syariat yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bahaya. Makanya pantas kalau Nabi menyebutkan orang yang musyrik, lalu kita berada di sekitar orang musyrik, tidak amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak menjauh, tidak a'ridu, tidak berpaling, maka kita disamaratakan dengan mereka. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di menyatakan, wapil ayah, di surat An-Nisa ayat 97 ini dalilun, jadi dalil ala annal hijrah min akbaril wajibat, bahwa hijrah itu kewajiban yang paling besar dalam Islam, wa anna tarkaha minal muharramat, dan meninggalkan hijrah itu termasuk dari amalan yang haram.
haram. Bal min akbaril kabair, malah bisa jadi orang mampu hijrah tapi tidak hijrah, dia melakukan dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Bahasanya bukan al-kabair tapi akbarul kabair. Jadi mun kitu bedana jeung nu musyrik naon? Sarua. Barangkali ini jarang diterangkan. Kalau ada yang tidak setuju boleh nanti protes, bertanya saja biar paham begitu ya. Saya katakan orang musyrik, kita berada di tempat musyrik, kita tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak menghindar, kita disamakan dengan mereka. Nah, kemana bid'ah? Orang lain melakukan bid'ah, kita berada di sekitar orang-orang bid'ah itu. Kita tidak bid'ah, tapi kita berada di sana, kita tidak amar ma'ruf nahi munkar dan kita tidak menghindar, maka kita sama dengan pelaku. Itu hukumnya seperti itu. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan itu akbarul kabair, dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi kalimat ini ya, pangbadagna dosa teh eta di antarana. Wa qala di Syarhil Iqna. Nah, di kitab Syarah Al-Iqna beliau menyatakan watajibul hijrah, dan wajib hijrah ala kulli may yu'jizu an idhari dirihi, bagi orang yang tidak bisa mengembangkan agama. Di tempat eta mah sunnah tetap bisa berkembang. Kenapa? Terlalu memasyarakat orang melakukan bid'ah, misalkan begitu. Di tempat itu orang tidak bisa mengembangkan tauhid, karena di tempat itu orang sudah terbiasa dengan musyrik. Maka bagi orang seperti itu wajib untuk hijrah. Kenapa? Li'annal qiyam bi amriddin wajib. Karena mengembangkan urusan agama itu hukumnya wajib. Maaf, ini dakwah itu bukan kewajiban ustadz, kiai, ajengan, bukan. Tapi semua kaum muslimin wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak hanya kewajiban ustadz, kiai, ajengan, tidak. Semua termasuk kita. Karena dakwah itu bukan termasuk wajib kifayah. Dakwah itu wajib ain. Jadi kalau ada orang yang dakwah, kita tidak terwakili sampai kita tidak wajib dakwah, tidak. Kita juga wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing begitu. Ada yang dakwah dengan suaranya, ada yang dakwah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, begitu. Apapun yang dia bisa, maka dakwah itu harus dilaksanakan. Makanya mengembangkan agama, mengembangkan syariat, ya, menegakkan tauhid itu wajib bagi seorang muslim. Nah, jika ternyata tidak bisa dilakukan kecuali hijrah, maka hijrah itu sama wajibnya dengan mengembangkan ilmu, mengembangkan syariat, mengembangkan tauhid, begitu. Ini kita ya menjunjung tinggi agama, syariat, tauhid, itu wajib hukumnya. Dan ternyata di tempat itu kita tidak bisa. Kita baru bisa mengembangkan agama harus pindah. Maka pindahnya itu sama wajibnya dengan mengembangkan agama. Nah, kaidahnya Imam Abdul Hakim menulis satu kaidah dalam kitab Ushul Fiqh beliau, mala
yutimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Bahasanya mala yutimul wajib illa bihi. Jika wajib ini tidak bisa sempurna kecuali dengan amal ini, maka amal ini sama wajibnya dengan amal yang tadi. Jadi satu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa melakukan yang ini, maka yang ini sama wajibnya dengan amal yang tadi. Contoh, kita sholat wajib. Sholat itu tidak bisa dilakukan kecuali tutup aurat. Maka tutup aurat itu sama wajibnya dengan sholatnya. Seperti itulah. Itulah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dan ini merupakan satu rangkaian hukum yang ditetapkan dalam syariat. Wa qala Al-Basami, Imam Al-Basami juga mengatakan al-hijrah kismani. Yang dikatakan hijrah dalam bahasa agama itu terbagi kepada dua bagian, dua kategori. Yang pertama al-hijratu min Makkah ilal Madinah. Ini yang pokok. Fahadihi, maka hijrah yang ini in qata'at bi fathi Makkah. Jadi jatuh kewajibannya sudah tidak wajib lagi setelah Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah hijrah itu wajib. Orang yang masih ada di Mekah harus pindah, begitu, untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan agama, itu wajib pindah. Tapi ketika Fathu Makkah terjadi, Mekah dikuasai Islam, maka hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak wajib lagi. Kenapa? Sudah selesai ini. Ya. Yang kedua, al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Bentuk yang kedua, hijrah dari tempat kafir ke tempat Islam. Min daril bid'ah ila dari sunnah. Ya. Dari tempat orang yang melakukan bid'ah ke tempat orang yang melakukan sunnah. Ya, seringkali kita terjebak dengan itu. Kita tidak tahu, ternyata di lingkungan itu begitu semua, misalkan begitu. Ya, minimal kita tidak bisa hijrah, ya, dengan rumah pindah misalkan, atau hijrah masjid, nah kan. Seperti itu ya. Karena di lingkungan kita, ya kalau di masjid itu benar-benar tidak nyaman. Seolah-olah di gereja misalkan begitu. Berdoa saja harus sampai sambil nyanyi, sambil tabuh, ya, gendang dan sebagainya, nggak nyaman kita itu. Ya pindah saja masjidnya misalkan. Boleh begitu? Harus. Bukan boleh, harus itu. Kalau tidak, malah Nabi menyatakan ana bariun, aku tidak tanggung jawab, berlepas diri. Makanya yang kedua inilah, ya, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya Imam Al-Basami menyebutkan payadullu ada annal hijrah min biladil kufri ila biladil Islam lam tanqati. Hukumnya tidak berhenti, tidak jatuh. Hukum wajibnya terus wajib. Wa innama hukmuha bakin, dan secara hukum itu akan terus berlanjut. Ya. Dan beliau menyatakan wa hukmul hijrah bakin la yanqati ila yaumil qiyamah. Hukum hijrah dari tempat kafir ke tempat muslim, tempat musyrik ke tempat tauhid, itu bakin ila yaumil qiyamah. Tidak
pernah berhenti hukum wajibnya. Terus nepi ka Irak, nepi ka poe kiamah. Apa alasan yang beliau kemukakan? Lima rawa Abu Daud an Muawiyah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Muawiyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Hijrah tidak pernah berhenti dari hukum wajibnya sampai kapan? Hatta tanqati'ut taubah, sampai berhentinya orang bisa tobat. Tapi kira jalma bisa tobat terus saja berlangsung sampai kapan? Sampai terjadinya matahari terbit dari tempat terbenamnya. Makanya Nabi menyebutkan wala tanqati'ut taubah, taubat itu tidak pernah ditutup oleh Allah. Kapan orang bisa taubat? Kapan saja bisa. Sampai kapan? Waktu yang ditetapkan Allah, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi ini leluasa sekali ya. Tapi kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenam, berhentilah yang namanya taubat, diterima Allah. Siapapun bertobat sudah tidak digubris Allah. Gitu. Dan pada saat itulah kewajiban hijrah berhenti. Geus teu wajib hijrah deh hari tama. Makanya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenam, maka kita wajib hijrah, berusaha untuk menghindari kemusyrikan, menghindari kekafiran, menghindari kemaksiatan, menghindari perbid'ahan. Nah makanya Imam As-San'ani juga mengomentari dalam kitab Subulus Salam beliau juz kedua di halaman 462, wal hadisu dalilun ala wujubil hijrah. Hadis tadi jadi dalil wajibnya hijrah min diaril musyrikin, dari negeri musyrik, ya, min ghairi Makkah, yang bukan Mekah. Artinya di kita juga berlaku. Bukan di Mekah ini, di kita juga berlaku. Dan ini diusung oleh jumhur ulama, ya. Dengan dalil satu hadis tadi, ana bari'um min kulli muslim yuqimu bainal musyrikin. Ini yang pertama hadisnya, ini yang diusung oleh jumhur ulama. Yang kedua, riwayat An-Nasa'i dari jalan Bahz bin Hakim. Rasul menyatakan seperti ini, la yaqbalullah min musyrikin amalan. Allah tidak akan menerima amalan orang-orang musyrik. Jadi orang melakukan kemusyrikan, amalnya tidak diterima. Dan sama Allah tidak akan menerima amal seseorang setelah masuk Islam. Tapi ya, dia tidak meninggalkan orang-orang musyrik. Jadi Islam tapi sagulung sagalang jeung nu musyrik, amalna teu diterima. Ini kan jarang, ini jarang. Karena seringkali orang berkesimpulan, nah batur musyrik, kuring mah muslim, masing-masing. Tidak bisa begitu dalam Islam. Melakukan keislaman tidak bisa berkembang karena orang di lingkungannya orang musyrik. Dia tidak hijrah, tidak bisa mencegah kemusyrikan. Amalnya tidak diterima. Kenapa ya? Seperti itu. Boleh nanti kita lihat di surat An-Nisa ayat 140. Allah menyatakan, jika ada orang yang mengkufuri ayat Allah atau orang ya mempermainkan agama, dan para ulama menyebutkan di antara orang yang yastahzi'u, ngageuh-geuikeun agama teh, ya,
mempermainkan agama itu melakukan kebid'ahan. Itu diantaranya. Kemusyrikan, kekafiran. Maka Allah menyatakan jika orang itu tidak bisa mencegah mereka melakukan itu, maka dia berkewajiban untuk menghindari mereka, jauh dari mereka. Kalau tidak, ya ngahiji we jeung maranehanana terus orang teu bisa nyegah, teu ingkah. Maka Allah menyebutkan innakum idzan misluhum. Ini bahayanya. Kamu itu sama dengan mereka. Cuma beda kelas saja. Mereka itu kafir, kamu munafik. Ai munafik kafir sanes? Kafir. Makanya Allah menyebutkan di ayat itu, boleh nanti kita baca begitu ya. Lelekan dah. Surat An-Nisa ayat 140. Allah menyatakan innakum idzan misluhum, kamu itu seperti mereka. Lalu Allah menyatakan innallah jami'ul munafikina, Allah akan menggabungkan orang-orang munafik seperti kamu. Nyegah nu sejen doraka teu bisa, ingkah henteu ngahiji we jeung nu doraka. Itu munafik. Wal kafirina, dan Allah menggabungkan orang munafik dengan orang kafir sebagai pelakunya fi jahannam jami'a, di neraka jahanam secara bergabung. Bayangkan orang mah teu migawe musyrik, batur nu musyrik nama ngan orang ngalingkung ngahiji jeung jalma musyrik. Allah menyebutkan innallah jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannam jami'a, babarengan dina jahanam nama. Pantas ya kalau Rasul menyebutkan aku berlepas diri dari orang muslim, orang mukmin, tapi ada di lingkungan orang musyrik, orang kafir. Aku tidak menjamin. Kenapa? Di saat mereka melakukan kemusyrikan, kekafiran, orang itu tidak bisa mencegah dan tidak menjauh, maka Allah menyebutkan dia itu munafik. Sedangkan munafik itu bukan hanya di neraka, tapi fidarkil asfali minan nar. Nah, dengan keterangan-keterangan di atas tadi, jelas bagi kita hijrah bagian dari yang namanya jihad yang wajib dan diwajibkan Allah bagi semua mukmin. Meninggalkan jihad padahal dia mampu, termasuk melakukan akbarul kabair, dosa yang sangat besar. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit jadi tadkirah bagi kita semua. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada. Pak, saya aja. Nah, enggak, silakan. Kalau di hadis Pak ya, yang tadi itu kalau hijrah itu kan dijamin oleh Rasul Pak. Kalau yang sekarang, kalau kita hijrah misalkan gak ada penjaminnya, contohnya misalkan kita tinggal di negara yang mayoritas bukan Islam. Kalau pindah, kemungkinan kita kehilangan rumah, pekerjaan dan sebagainya. Itu gimana solusinya? Sedangkan kalau di hadis mah kan kalau hijrah itu Rasul menjamin. Coba diulang. Saya nggak bisa menangkap. Coba. Kalau di hadis kan Rasul menjamin orang yang hijrah. Sedangkan kalau zaman sekarang, misalkan kita tinggal di lingkungan yang non-muslim, terus kita hijrah, kita nggak ada penjaminnya. Itu gimana solusinya gitu Pak? Kalau kita hijrah kan, kalau zaman dulu dijamin oleh Rasul kalau hijrah kan ya, seperti dalam hadis. Kalau zaman sekarang kalau hijrah, kan gak ada negara Islam gitu, gak ada penjamin bagi orang-orang Muslim yang hijrah. Cukup begitu? Iya. Begini. Hijrah dulu dengan sekarang sama. Wajibnya.
Cuma yang beda bentuk hijrahnya. Dulu Rasul mewajibkan orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Menyelamatkan apa? Akidah. Menyelamatkan agama. Sekarang juga Rasul masih mewajibkan hijrah, ya. Orang yang menjalankan agama tidak bisa berkembang karena di lingkungan kafir, maka dia wajib hijrah seperti wajibnya hijrah dulu dari Mekah ke Madinah. Sama kan gitu? Nah, sekarang bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Nabi menyatakan, aku tidak menjamin orang muslim yang hidup di lingkungan musyrik, tidak menjamin. Artinya keselamatan dia dunia dan akhirat tidak dijamin Rasul. Dia ada dalam bahaya. Apa bahayanya? Di surat An-Nisa Allah menyatakan innakum idzan misluhum. Ini bahayanya. Ini yang dijamin oleh Rasul. Karena ketika kita berada di lingkungan musyrik, kita tidak bisa mencegah kemusyrikan dan kita tidak menghindari mereka pelaku musyrik, maka kita itu dihukumi sama dengan mereka. Itu bahaya itu. Sampai Rasul tidak menjamin keselamatan, jelas tidak akan selamat. Karena Allah menyebutkan innallah jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama jami'a. Siapa? Ini yang dimaksud. Jadi ternyata tadi saya katakan sampai hari kiamat hijrah itu diwajibkan Allah dan Rasul. Dalam artian hijrah menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, menyelamatkan syariat, ya, sampai akidah, agama, syariat itu tidak ada yang menghalang. Bisa paham? Coba. Yang ditanyakan apanya? Kan kalau zaman Rasulullah pindah Pak ya dari Mekah ke Madinah, kan sekarang mah ada ribet gitu kalau misalkan pindah seperti itu, kayak pindah negara atau dan sebagainya. Cukup begitu? Ya, iya. Justru mau dijamin atuku Rasul salamet na ai babari mah. Justru dijamin surga itu karena susahnya. Tadi saya katakan selama kita mampu, kita tidak berkeinginan untuk hijrah, maka kita melakukan dosa besar. Bagaimana misalkan sekarang bukan kita tidak mau hijrah, tapi kita tidak bisa hijrah. Ya, bagaimana kira-kira? Afallah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Bisa paham begitu? Afallah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kenapa? Bukan kita tidak mau, tapi tidak bisa. Makanya orang tidak bisa melakukan tidak kena hukuman, begitu. Yang kena hukuman itu bisa teu hayang migawe. Itu. Sebab seperti itu. Silakan kalau masih ada yang lain, mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di beberapa negara itu di negara yang non muslim tetapi ada kebanyakan muslimnya itu minoritas seperti di Cina, Amerika dan sebagainya. Bagaimana mereka, apakah mereka tahu hukum hijrah itu sehingga dalam hal ini perkembangan muslim itu bertambah tetapi masih di dalam kalangan minoritas. Apakah itu harus hijrah ke luar? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mencari nafkah, ya bekerjalah di suatu pabrik. Ternyata di situ juga minoritas. Bagaimana secara syariat Islam orang itu harus keluar karena mencari nafkah? Terima kasih. Ya.
ketika kita berada di kalangan mayoritas, ternyata mayoritas nate kafir, gitu ya. Kita yang minoritas. Apa kita harus pindah? Tidak. Saya ulang. Selama kita bisa menjalankan agama kita. Sebab kita bisa mengembangkan agama. Tadi kan Imam Abdul Hakim menyebutkan ya, mala yutimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Kita hijrah itu karena ingin mengembangkan agama. Kan begitu? Karena mengembangkan agama itu wajib. Bagi siapapun pemeluknya, wajib itu. Jadi ulah cukup orang we nu Islam teh lain, ngislamkeun batur teh wajib. Seperti itu. Dengan cara apapun. Nah, kita masih bisa ini menjalankan agama. Apa kita wajib hijrah? Tidak. Yang diwajibkan hijrah itu di saat kita yu'jizu, lemah sekali sampai kita tidak bisa mengembangkan agama. Ya, tak bisa sama sekali ngajalankan syariat gitu ya. Menjalankan ketauhidan saja dirintangi sebagaimana Nabi menjalankan syariat di Mekah dulu seperti itu. Maka kita wajib hijrah. Bagaimana kalau kita masih bisa nih mengembangkan? Maka kita wajib dakwah. Bisa dipaham? Wajib itu. Kenapa? Selama kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, itu lahan pahala bagi kita. Kembangkan agama. Dengan susah payah misalnya di tempat itu kita berjuang sekuat tenaga. Dan tanpa kita berbaur dengan mereka. Nah, dulu ada seorang ustadz itu pernah saya berguru ke ustadz itu. Saya berhenti belajar karena ustadz itu punya prinsip seperti ini, ya. Lamun dakwah, ya, katukang ngadu hayam, kudu boga hayam leuwih hebat batan maranehanana. Itu prinsipnya itu. Nepi ka hayam marana eleh kabeh ku hayam urang, ta urang dakwah di dinya. Gitu. Kalau dakwah kepada orang yang pemabuk, kita harus lebih kuat dibanding mereka mabuknya. Gitu. Saya sampai mikir, dan saat itu saya ngomong begini, kalau dakwah ke tukang jinah, apa Ustadz juga harus siap berjinah dengan mereka? Nah, saat itu saya berhenti tolab ilmu. Dia itu bagus sekali, mantik, ma'ani, badi, bayanya itu sudah kalau ngomong itulah. Kalau ngomong orang pasti tergiur dengan omongannya begitu. Tapi prinsipnya begitu. Ya, kalau dia dakwah di tempat orang yang judi, dia harus pandai berjudi seperti itu. Saya sampai katakan waktu itu, bukankah Nabi dakwah di tempat orang yang menyembah patung? Apa Nabi juga ikut menyembah patung? Tidak kan? Seperti itu, ya. Makanya tadi selama kita bisa berdakwah, mengembangkan agama, sekalipun kita minoritas, kita bukan wajib hijrah, tapi kita wajib dakwah selama bisa. Tapi kalau sudah tidak bisa mengembangkan agama, kita wajib pindah dari tempat seperti itu. Bagaimana dengan cari nafkah? Sama. Ketika kita cari nafkah, kita tidak bisa menyelamatkan diri, ya, dapat upah yang halal. Mesti saja yang haram, pindah. Seperti itu. Dan itu wajib. Tidak pindah, kita melakukan akbarul kabair. Agak berat ini. Atau berat memali jamin surga tuh. Bagaimana berat? Kita kerja di satu tempat yang kita tidak bisa selamat. Penghasilan kita pasti haram nih, misalkan ya. Taruhlah kalau tidak pasti haram, misalkan 80% kita menyatakan haramnya, pindah. Itu dijamin oleh Nabi, dijamin oleh Allah.
Seperti itu. Atau mau dijamin surga, itu hese mah. Ya, ini berat sekali. Ya, sampai saya pernah mengatakan, ya orang menyelamatkan diri dari riba di zaman ini itu ukuran iman seseorang. Tak iman itu diukuran ku eta. Bisa enggak? Sok bayangkan. Hari ini kita selamat dari riba. Betapa sulitnya. Kan gitu. Sampai pantas kalau Nabi menyebutkan eta jalma nu hayang salamet tina riba minimal asep riba maka isep. Asepna. Padahal dia mau berhenti dari riba. Nah ini barangkali ini kewajiban kita untuk benar-benar mendakwahkan syariat yang diajarkan dalam agama kita. Dalam bentuk apapun. Tak bisa pindah. Seperti itu. Selama bisa kita wajib dakwah. Sekuat tenaga kita. Cukup begitu? Ya. Maka Jazakallah khairan pada Bapak Ustadz atas ilmunya. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.